jujur kita dulu paling gedek sama orang Jawa. Udah rahasia umum lah, orang Napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Oh, Paus Assalamualaikum. Jojo. Ustaz Gensen. Jensei. Harus gini BGM. Gitu. BGM harus gini, santai-santai. BGM gini. Pak Ustaz punten ya, silakan duduk yang nyamannya aja, yang nyamannya aja gimana? Yang nyamannya. Jangan panggil Ustaz tuh. Nggak panggil Ustaz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. boleh. Jujur. Jangan nggak enak, masa gitu Jo? Jangan langsung. Namanya nyaman begitu. Jangan. Apa kabar, Jo? Kita dulu anak warnet juga kan. Anak warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua Orang tuh jangan masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Wih, anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Dota. Angkatannya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuis. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Ombing. Iya, SCN Jojo. SCN Jo. angkatan, Jo. Jo. Apapun lah saya bas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti sama udah lah. pernah kena eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh, dibubarin pakai Eco. Saking dek. Eco selam ya. Eco slam. Saking dek. Koala pot saya Pak Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Itu ada. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall, lu inget? Oh iya, yang Iya. Hydro Koko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Bang, agak aneh sih. Memori pipi sampingan. Memori. Warnet cuma ngapain Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. Dulu Oh mainnya, iya. Lebih tua lagi tuh. Dulu lagi. Dota 1. RO ya. Gaul. Ero gue malah nggak main tat. Iya. Enggak. RO after Nexia. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah dengar aku gimana sih? Gua mau pakai malam. Ya emang gimana kita dulu sama kayak maksudnya hidupnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam mungkin. bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustaz kita yang sapuin sih? Segala Ustaz disapu sih. Ribet banget. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Lu mau kasih duit gua gak? Masa dibuang dulu. Masa Asli. Lu mau kasih duit gua gak? Kalau gua main di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Skeos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa Mei? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu
satu angkatan sama Bang Wanco. Kita ada kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Samsur. Bukannya sempet masuk bareng? Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Tapi bedanya kalau Jojo keluar jadi ustadz, Wanco yang keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi jadi gua suka ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gue pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. J depan J. BB-nya banyak ini. Oh, itu 50.000 atau 70.000 ya. Angkatan Ketemu sama gua tuh. Gak mau, sumpah gak sih? Ketemu sama gua. Gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya. Lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Ini gua bro katanya gitu. Iya. Berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya. Banyak banget BB-nya. Tahun 2012, 2013-an. Ini Gua kan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener, itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, Terus waktu itu cerita dikit Iya. ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry. Iya, zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua, dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jo, J, Jo. Oh, manggil gua. Jo, Iya, oke. iya. Oke, manggil gua ya. manggil Jo. gua. Ngapain gitu? Rap, Iya bener, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain, bener. Jo? Ngapain, Jo? Ustaz Jo. Iya, iya. Bener dari tadi kan. Iya. Ngapain? Gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah. Gue nggak bisa, gue lagi online DN nih. Gue bilang kayak gitu. Di situ. Kalau lo ngikut kan Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gua tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu benar temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. jelas. The next Lakuchi jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Meet-nya wow. Oh, iya jelas. Ngeri. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya. Mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam bikin tuh asbak pakai belajar. botol aqua. Iya benar. Prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang itu di apakah ada hidayah? Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi dia, gue nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab. Gue lagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue. Makanya gue suka nonton Picong. Gue bilang, cita-cita gue dulu. Jujur, Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan.
kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu Udah tempat enggak ya, itu guys, ya? buat angkat-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget lah, naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya? Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih ke lantai 4. I'm home. Saking udah gila, udah stres, udah gila, udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Home, kayak begitu. Iya, jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya ini. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcoming DJ Jojo. Langsung ya SGC kita. Kagak diundang. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti dia Tiba-tiba beda fokus. nyebreng Ustadz ke DJ. Keburu ke pesantren doi. Iya, nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh kayak gue ngerasa. Sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu deh lo buru-buru. Wah, girang segala macem. Basiannya jujur. Karena siklusnya gitu baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih ke orang pada nginang-nginang segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja emang. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya, enough gue sebenarnya capek gitu, udah pasti tuh. Yakin banget masih gue. miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu, saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah ngejalanin. gue suruh 5 huruf cabut lu. Luna Maya mau meluk-meluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Cangcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan? Iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu. 5 huruf cabut lu. Pasti bilang begitu tuh saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya, saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu, kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak Nah, iya, dulu, mental. dulu zaman-zaman tipsy, Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya. Terus second floor, Dragon China Dragon Udah di sana. Iya, Di sana. Dragon China itu kayak gitu-gitu. Gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu tuh. Nggak masuk Maksudnya ya? kayak minum-minum kayak gitu-gitu, gue bilang ayo dong, pusatnya aja langsung gitu langsung. Ayo dong, udah pemanasannya jangan lama-lama. Iya benar. Ada pelaut penerbang. Iya langsung aja, udah jangan lama-lama pemanasannya. Dia bilang udah buruan deh, gitu ke pusat aja langsung nih. Udah kayak begitu, tapi sampai akhirnya ya udah. Sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang Kuring. aduh gimana cara berhentinya itu yang bingung tuh. Makanya kadang-kadang temen-temen masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu, bang gimana sih bang cara berhenti nyabu judi online gimana sih. Gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh, bener-bener. Gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu, pakau dia orang pemakai narkoba tuh beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati, berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya, katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu, ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu, kata almarhum, kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah. Itu udah titiknya udah gue selesai, gue udah nggak mau lagi dunia. Susah nggak Ustadz berhenti Ustadz? Susah, jujur susah. Adiksinya yang bikin berhenti?
susah. Jangankan begitu, ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador? Dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual-jual CD bajakan tuh. Iya. Itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium. Freaks Stadium. Tet, 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 tet. Itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu-bulu masih merinding. Iya. Pas gue bilang begini, wah kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar Itu agama beneran. atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan ya tapi? Dorongannya tuh karena wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Bahasa suges memang suges. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah gue dari pertama masuk penjara tuh udah total Berhenti. Udah Selama 5 kali itu kan ngerokok udah semua sama udah sekali. iya berhenti. Pas setelah keluar itu denger musik gitu masih begini, wah gue langsung bukan gue nyalain situasi gue tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren hilang tuh rasa itu, bener-bener hilang. Suges tadi tuh. Suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama giginya gini-gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Iya kan? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi Nggak kayak usah di ngertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nggak ngerti. Nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Takutnya suudon jatuhnya ya. Jangan kan begitu waktu di dalam. Kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qurannya Masya Allah, canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum mau khotib Jumat, mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu. Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius kok, itu Ustadz yang aja di dalam ceritanya begitu. Gue bingung merespon apa. Iya bener, ini tuh cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede, kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis tarik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gue nggak tahu mau respon apa men. Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak gue sangka gitu, anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang kan, tuh kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata nggak tentu dia care. sebenarnya tuh temen lu yang sejati gitu. Baik, makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kayak kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Lagi sakit atau lagi dalam keadaan seperti itu lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya gitu. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan. Jangankan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain. Banyak Ada banyak kayak begitu, ada yang kayak begitu. Jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang anaknya baru lahir, masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya, masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah iya sebenarnya kehidupan keras juga ya gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Iya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Nah di penjara lah tuh banyak belajar hidup lah.
tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun, Ustaz? Kecanduan. Ini nggak nyandu. Enggak memakai kayak gitu. Nah, permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih. Nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya, Ngecer dulu. Ngecer dulu. Sampai dulu. Jadi kan kalau karir edep kan gue duluan baru Wanco itu kan. Ini gue, ini nih, apa sih? Gue sama soalnya, jadi kalau suka keceplosan, sorry banget dah. Iya. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru Wancoy gitu kan. Cuma BB banyakan dia Wancoy emang terlaluan juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masa yang dimana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue. Karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, lebih ngeri lu sih. Main sama gede-gedenya kayak gitu-gitu. Kamu ngeri. Gua mah nggak Iya, bisa, sampai kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Teman-teman gue manggil John kan, lu udah keterlaluan lu, udah lu. Ah, nggak ada mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu mau. Sekarang masih ada sih ya, kamu aman ya? Masih ada. Tapi dulu parah banget. Gue sana gue antar teman kan dulu gue masih bocah ya. Anterin gue dong naik motor ya naik motor. Gue nungguin teman gue yang ngambil etep, dulu jaban etep. Depan gang anak kecil, naik sepeda berhenti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu-ibu lagi gendong anak. Cimeng, sabu. Enggak bu. Tapi sekarang nggak tahu ya, karena kan kemarin sempat ada berita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh. Tapi dulu sih emang Udah Bronx nggak ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Mabes. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang begitu-begitu tuh. Dunia. Kayak gitu. Udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih sampai kayak bahasa kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget dah kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu gue mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik nyabu kayak gitu. Tapi kan kalau udah basian nih baper pusing mikirinnya, duit kadang habis. Ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai tuh. Yang tawuran mulu notabene. Iya lagi. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau habis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. Support ibunya. Ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh Support deh. buka hutan, Iya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. Belum usaha dia, belum usaha. Kan kocak tuh kan orang tawuran bukan dinasihatin sebagai orang tua. Malah jadi pos 5 dia. Wah, gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke agama kan? Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu? Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Palkam kan, Alkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara tuh kan. Ya kan. Kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gue 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Ini momennya nih. Ini datang. Buka celana lu begitu. Gue bilang, "Bang, ayo Bang berantem sampai mati deh." Gue balik badan begini. Boleh juga nyali lo kata Palkamnya gini.
berantem aja deh bang, daripada lu harus beginiin gua dah. Gue bilang kenapa nih, gua harus apa nih ya kan, buat adat istiadat penjara gua harus gimana nih. Ya udah lu bawain makanan, lu bilang keluarga lu nih buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah tuh aman. Nah disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan istilahnya nih ruangan kotak nih kita nih. Kalau Punten, berapa orang di dalam? itu ruangan kecil banget, tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan waktu itu yang waktu awal-awal tuh belum pindah. Belum. Kan? Iya kan masih yang nempuk di itu kan. polsek. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini tidurnya. Iya. Aduh, saking ini bantalnya pakai aqua galon, aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat tuh pada adem banget gitu ya ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus, dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk rutan Salemba aja. Itu baru masuk kamarnya, pal kami tuh udah ada bong sabu banyak, orang main judi, sama TV-nya layarnya PCD BF. Gila. Triple kill haramnya tuh. Triple kill haramnya. Judi ye, narkoba ye, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah dideketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali, rasa gue ngelihat kayak gitu jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan, akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamar ini aja, kita jangan di kamar situ tuh, sering pada make orangnya ntar kesian. Nah rata-rata bapak-bapak deh tuh yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy, semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian. Nggak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, gue ibadah, gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini, maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah, akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan. Teman-teman gue di mana aja di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit. Dia lagi sakit tuh waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit. Pas gue di sampingnya, kok kayak gue kenal di tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Kayak bukan di blok yang sama. Iya bukan. Langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita sama gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya. Dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah. Gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Bareng sama John K gua. Umur berapa Stat pas itu? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngelihat pertama kali, gue ngelihat, kalau kita kan tahu di TV doang John K. Gue ngelihat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngelihat secara live tuh, streaming langsung tuh. Benar, nggak salah. Itu orang ditagih sama itu sampai sujud-sujud lu ke tanah lu. Kata si John K kan gue, bayar utang lu. Kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar ke utang lo. Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Wah gila serem banget. Orangnya petengkurap tuh di tanah tuh. Gue bilang serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri boy. Akrab Om John sih akrab. Iya, tapi baik dia di dalam rap. Biar gak begitu. Kadang-kadang dia tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk, kumpulin, bagi-bagiin sama dia napi-napi. Baik dia. Baik. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan yang jagain. pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan lah.
Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, dibangin orang gitu? Apa tuh? Di dalam sana gitu. Apakah ternyata tidak semenyeramkan itu apa gimana gitu? Kalau gue ngeliatnya lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar ternyata itu. Jadi di luar makin iya. parah, dalam di luar. Iya, kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering ngeliat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam oh begini kali, gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu. Oh ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh, orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue diliatin tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan, di polsek gua tuh. Nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas deh. Mukanya apa nggak kelihatan kayak gitu. Oh begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh. Orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja tuh dibales gitu. Yang kayak begitu-begitu kalau ngeliat ngurusin orang bunuh diri pernah gua. Di dalam Pernah. Waktu itu dia masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih. Alias kalau judi 50.000. Kalau judi bola 50.000. Masih kena. Kalau judi 50.000 bola, judi bola 50.000 bocah minjem sarung bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakein gini. Gue nih, bapak aja nih, bapak ngerti agama tuh begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga? Itu gue ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan, kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Gue bilang, gara-gara duit 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Juru kecolongan. Bursa saham. Bursa efek sih. Saham di bursa efek sih. Udah sempet. Udah bebas apa ya? Udah harusnya ya? Udah lama, udah bebas. Udah lama kan? Udah lama, udah bebas udah lama. Iya, Udah harusnya lama udah banget, udah 4 tahun lebih. Udah bebas. Tadi Bang Ustadz kan sempat berarti kan 5 tahun, 5 kalender kan di pesantren kehidupan itu kan. Abis itu yang ngedalemin ke tadi di Jawa ya? Iya, ngedalemin ilmu agama pesantren. itu berapa lama lagi tuh durasinya? Nah, waktu itu pas setahun setelah after itu ke Magetan deh. Nah, ke Magetan itu kan gue belajar, kita yang namanya dari kecil udah kena PC dari Pentium 4 gitu istilahnya kan. Orang itu kalau belajar agama di Jawa tuh bener-bener tradisional banget. Itu yang bener-bener pakai Jawa pegon yang bahasanya Utawi, Iki, Iku, kayak begitu-begitulah. Pakai bahasa Jawa pegon untuk belajar ilmu nausorof gitu-gitulah. Wah, gue kayak begini. Jadi gue jadi inget kan. Jadi dulu istilahnya tuh kan, gue pernah dapat satu hadis tuh, Nabi SAW pernah diceramahin, pernah dikasih nasihat sama malaikat Jibril, kata ya Muhammad isma syi'ta, silakan kamu hidup sesuka kamu. Jadi kayak nasihat kehidupan gitu. Kalau kamu benci sesuatu, bencinya tuh biasa aja. Jujur kita dulu paling gedek sama orang Jawa. Jujur dulu paling gedek. Nggak tahu kenapa, gedek aja. Tapi anehnya, ya itu dia. Aneh gue jadi inget gitu kan. Pesannya malaikat Jibril ke Nabi. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kamu benci berlebihan gitu, malah justru kadang-kadang kamu ditakdirkan akan berurusan dengan yang kamu benci itu. Begitu. Jadi gue jadi malah demen sama bahasa Jawa. Jadi belajar gue bahasa Jawa, gue ke pasar gitu misalkan belajar bahasa Jawa, jadi demen gue bahasa Jawa. Wah, unik juga gue Gue ada bilang relate, temen gue ada yang relate yang kayak gitu. Iya kan? Dia benci sama sesuatu beberapa hal, tapi jika temuin dia sama hal-hal itu, Iya kan aneh kan. Akhirnya dia belajar mau nggak mau gitu. Ada teman gua di sini kok ada. Ada kok emang gitu bang. Iya kayak begitu ya. Waduh kehidupan tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau sekedar benci ya udah cukup disimpan aja, nggak suka sama orang ya udah. Kenapa sih?
pegel-pegelin hati aja, nyimpen benci sama orang gitu kan. Kalau misalkan benci sama orang bisa berubah jadi Bitcoin, enak ya. Iya kan? Masuk. Ini nggak jadi apa-apaan, hati jadi sempit, hidup nggak enak, nggak tenang. Dapat duit juga kagak. Ngapain hidup benci sama orang ya kan? Betul. Iya. Slow aja kita hidup, ya kan? Dan enggak ada urusannya ke masalah ini. Enggak ada, emang gue mau Kenapa kau bangsat Ya enggak, aku takut kalau ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Apa Ustaz ya? Iya. Subuh. Enggak mas, gue biasa nonton kalian kok jadi kayak gini-gini. Kan udah belajar nih agama. Cara konsisten atau istiqomahnya itu gimana, Tat? Maksudnya kan di titik ini Pak Ustadz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda ini lagi? Bab yang paling beratnya di sini. Bab Paling berat ini. Ini yang paling beratnya ini. Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Betul. Dan normatif ya, emang udah harus gitu, lu mau kemana lagi gitu kan? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lu mau kemana lagi, udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah nggak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi kak, gue setelah gue mempelajari kayak gitu, kan pertemanan tuh sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal yang kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercandanya. Gimana tuh bercandanya? Tahu bit-bitnya. Iya kan kayak misalkan dikasih tahu kan, bapak-bapak misalkan gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus makmumnya pakai peci hitam, boleh gak? Ya boleh lah, sah-sah aja. Lah kok boleh? Nggak boleh lah. Lo nggak boleh kenapa? Kan cuma beda peci. Ya kan imam harus orang, bukan peci merah katanya. Ya kan? Bapak-bapak tuh bercandanya begitu. Kan beda banget sama bercandaan kita kan. Sama temen-temen narkoboy kita tuh beda bercandaan begitu. Iya loh, beda. Kalau gue bercanda sama Wance beda bercanda gitu. Tapi ya bapak-bapak hehehe, mau nggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang nggak beres-beres, ketularan baik apa-apa deh. Harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikirin apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat, ngelamar kita Selapina ngundang tetangga makan ngundang tetangga, udah kasih mahar 1 juta, ngundang makan tetangga, udah jadi itu nikah tuh. Karena gue mikir apaan yang bisa ngelindungin gue biar gue ini istilahnya ntar kalau diajakin Nowancoy, John ketemu ya John, aduh nggak bisa bini gue gitu. Nah, ada iniannya tuh, ada kartunya yang kita bisa mainin, seenggaknya begitu tuh. Jurus-jurus itu tuh yang bisa dipakai tuh. Jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah, uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh di dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi yang orang tadi apa yang visitin itu masih itu jenguk napi lain. Mungkin lu terlalu. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan PD-nya gue status as a napi gitu kan, bilang gue pulang nih mau nikah, mau nggak anak lu ntar gue nikahin. Iya alhamdulillah, percaya aja gitu. Ya percaya aja, padahal kan orang yang harusnya mikir kan, lu background lu napi gitu kan, siapa sih orang tua yang mau nikahin anak yang menapi gitu loh, logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue nggak punya siapa-siapa, tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa, ya Allah tolong deh. Ini salah satu-satunya juga cara yang biar gue nggak balik lagi sama dunia gue yang dulu. Gimana ceritanya?
biar kata gitu ada juga temen gue masih tuh ngajakin gue tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini telepon. Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue inget nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Taruh lu, gue bilang nih, kita pindah ke video call. Yang pertama lo lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid, gue bilang. Ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tahu lo dulu, jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lo lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke. Please, kata dia, please. Lo minum Coca-Cola aja. Gue pesenin, nggak apa-apa. Ada kok makanan gitu segala macem. Gue bilang, thank you. Gue bilang, enough. Gue udah. Gue bilang, gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat, panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti juga. Kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan diri sendiri. Kemauan dari sendiri, kok udah bener-bener udah mentok sih, kok udah, aduh capek lah. Iya, zaman-zaman kita dulu lagi terjerat gitu-gituan kan mau dibilangin orang tua juga. Iya. Masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang. Iya, gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Iya, sekarang pun masih bisa gue ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemanggisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4. Nah dari jam 12 gue di Empo tuh 3 game dulu ya kan, main 3 game, dia keluar, baru deh itu kita jalan nonton dia. Jadi dulu ceritanya gue cinta banget sama dia nih. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Betul. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia. Dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih tau, gue udah divonis nih penjara. Gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue udah divonis 5 tahun. Karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan. Yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan, gimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo gak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang zaman iya, Twitter. baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. Iya, 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Sekarang udah bagus. Temen gue juga ketat lama. Ketat dulu yang ketat. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebek Gemini gue inget Iya, HP. Sekarang mah udah bagus, Mas. Iya bener. Nah suatu saat gue buka Twitter, ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Dulu Twitter. Ini posisi Di dalam kan? Di dalam. Iya. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajan-ajan kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya. Di kampus gue ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan. Tapi gara-gara itu gue jadi belajar, ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu, kesalahannya adalah gobloknya gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia.
Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi gue. Bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Damn, kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue doain dia terima kasih. Walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri itu begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustadz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Nggak gue bilang, nggak gue jawab. Nggak gue jawab soal vonis gue. Alihin topik. Iya. Kamu berapa lama Udah makan? di penjara? Udah makan? Itu cara ngontrol, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada 1 dan 2 lain alasan yang nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada abis itu ada teman gue perempuan, jadi bede deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasehatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok, langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian bab nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Kan tapi kan gue bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal, mendingan udah lu kikis. Bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia, alhamdulillah. Kalau enggak, lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Gak enak asli lu punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gua aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih gak tenang loh. Tuh gua bingung tuh. Aduh, ini gimana sih ini ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kehalingan jeruji gitu, ya kan?
Itu kan bedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan, habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang atau kejadian apa yang bikin kayak sadar gue bego banget nih gue gitu kayak gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu akhirnya setelah, tapi itu lama 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak tadinya gue tuh kayak yang biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu, tapi tiba-tiba pas ya nggak tahu mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas gue ngeliat istri gue kayak ngeliat mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban, dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu, pokoknya lebih lah. Dan gue kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasih yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu, tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan, udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti banget. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas kok. Itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok. Harus ikhlas, harus bener-bener, dan ternyata nggak cuma ke perempuan lawan jenis juga, kadang-kadang cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadapin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang 1, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang 1 itu. Ya kan? Jadi misalkan ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anaknya berprestasi segala macem, yang 1 nih anaknya nggak karu-karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak nggak karu-karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang nggak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu. Udah lah, bercanda lagi aja, jangan ngomong-ngomong kita terlalu dalam apa ya? Malah ini yang kita butuhin. Malah ini yang kita butuhin. Memang ini liga subuh sih. Terus Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Ntar, boleh ngerokok nggak sih? Nggak apa-apa, santai. Nggak boleh kali. Jangan. Nggak apa-apa. Jahat ya emang. Lanjut. Pak Ustadz, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu yang pertama, ya itu dia, kalau gue belajar dari ilmu agama yang gue harus ini, bahwa kita nggak akan pernah bisa lari ya dari yang namanya takdir tuh. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada perkara yang namanya takdir, tapi ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang kenapa doa bisa merubah takdir, apa yang dimaksud dengan takdir. Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu, sampai gue tangkep kayak seakan-akan gini. Kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih, takdirnya kan, semua. Sahurnya bentar lagi. Oh ya, bentar aja santai. Nggak apa-apa, boleh taruh. Terima kasih ya. Maaf ya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua. Kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk ke dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu, gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Iya. Jadi makanya bolak-balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal, tapi malah bukan nangka buruk, malah jadi baik takdirnya, kayak gitu, berubah. Iya lagi. Iya. Makasih Pak Ustadz. Iya. Halo, Apa? Kayak kita bicara yang lebih santai lagi nih, Ustadz Jojo. Bagaimana menyandang gelar Ustadznya Gen Z? Aduh.
Sebenarnya kok Ustadz tuh hanya sematan orang, kok gue pribadi gue merasa keberatan sebenarnya panggil Ustadz karena gue pengen tetap mau ngobrol dekat sama orang. Kadang-kadang orang kalau tahu nih Ustadz ngobrol jadi sungkan. Iya. Perlakuannya kayak gitu. Ya kan? Iya, maksud gue juga ya udah kayak gini aja. Maksudnya biar enggak, maksud gue pengen iya, maksud gue pengen ya deket aja kayak gini. Kalau ketemu orang yang pernah main Dota ngobrol jadi asik, nggak canggung gitu loh. Asli. Jadi pengen ngerasa deket juga sama orang gitu Karena kan. mungkin kalau yang gue lihat ya Tat, ini kan cara pendekatan ya, pendekatan persuasif orang kan beda-beda. Ada yang mungkin pemuka-pemuka agama yang serius. Iya. Kalau dia lagi berceramah, mungkin kalau seiring perubahannya zaman, nggak tahu benar atau enggak, nggak tahu baik atau enggak, ada juga mungkin pendekatan-pendekatan lain yang kayak sekarang ngobrol jadi temen, kita ngobrolnya juga lebih enak, tapi dengan tetap tuh dengan bumbu-bumbu kebaikan-kebaikan yang Isinya. Iya, ada isinya. Tapi pendekatannya nongkrong, Iya, jadi benar. berasa lebih relate ke anak-anak sekarang. Karena emang basic gue juga emang sering nongkrong Anak di tongkrongan. gitu ya. Anak tongkrongan, kadang kayak Ditambah gini-gini. Green Boys, jadi anak-anak yang nonton Green Boys ya panutannya. Kalau enggak juga kok Green Boys nggak ngomongin yang aneh-aneh doang, ada Iya. juga lo baiknya nih waktu sesinya mau Ustadz Jojo misalnya gitu, mereka lebih relate gitu. Iya bener. Dan gue mau juga orang temen gue tuh kalau curhat juga jadi juga jangan terlalu kaku sama gue. Karena misalnya temen gue, Tat, pengen nikah nih kita nih, tapi belum ada duitnya, gimana nih ya? Terus gue bilang, udah lo colok belum anak orang? Gitu. Iya, Nah gue jadi pengen berasa maksudnya ngomongin kayak bahasa temen kayak temen gitu. Mau Jujur, gitu mau. jujur udah lo colok belum? Udah sih, tanggung jawab, udah nikahin buru. Terus gimana dong cara? Kebetulan waktu itu lagi covid. Nah ini kan lu mumpung lagi covid nih, murah lagi. iya kan? Lu murah nih nikah. Oh iya juga ya, akhirnya dapat ide tuh kok. Surap dapat ide. Oh iya juga ya, lu nggak usah keluarin duit banyak, lu nikah aja di KUA. Ntar kalau covid udah selesai bilang aja raya-rayain. Ntar kalau covid udah selesai, ntar juga lama orang lupa. Akhirnya nikah. Nah, akhirnya beneran begitu. Nah gue pengen tuh mau orang tuh dengan bahasa yang jangan kayak terlalu kaku baku ya. Kalau mau cari yang mungkin lu pengen etalase pemuka agama yang agak serius ya silakan Iya, gitu kan. iya. Tapi gue Kadang-kadang pengen ya. gue pengennya yang ya pengen deket aja sama anak muda gitu, karena gue tahu background kehidupan gue dulu kurang lebih ya sama lah, anak-anak game kayak gitu ya, umumnya mereka lah gitu. Dikemasnya lebih fun, lebih nongkrong, mungkin bener. mereka lebih berasa ya anjir gue nggak perlu, tetap yang disampaikan harus yang benar, tapi nggak perlu terlalu yang serius banget dengerin apa tuh ceramah. Kayak nongkrong juga ada kok, ini ada hikmahnya, ada isinya gitu. Nah terus kok di posisi gue dulu, gue terkadang jadi ingetnya apa? Gue tuh nggak tahu harus kemana dulu, mencari kebaikan tuh kemana. Itu yang bikin gue tuh, kenapa gue pengen deket sama teman-teman kadang-kadang masih suka minum, pakai narkoba gitu. Karena dulu ketika itu gue nggak tahu gue harus kemana. Siapa sosok orang yang harus gue cari yang bisa ngajarin gue kebaikan. Makanya gue lebih sistem kayak jemput bola, datang mereka biar gue pengen ngasih tahu. Gue kasih, begini nih pengalaman hidup gue, lu begini, udah deh lo kerjain lah gitu. Lebih pendekatannya banyak, walaupun orang itu non muslim banyak yang curhat ke gue. Gue kasih tahu pendekatannya kayak lu sama orang tua punya masalah nggak? Kalau setahu gue nih, kalau di dalam ajaran Islam biasanya karir orang, kehidupan seorang anak itu ada hubungannya dengan hubungan dia sama orang tua. Kayak gitu-gitu. Paling kalau dia non muslim gue kasih tahu tuh kayak gitu. Coba lu perhatiin lagi hubungan lo sama orang tua lo. Kayak gimana tuh hubungannya? Iya sih bang, gue sama orang tua gue nggak begini. Ya udah, mulai sekarang lo perbaikin mulai dari sekarang. Kayak gitu. Terus yang paling banyak sih ya kecanduan judi online ya. Kecanduan judi online tuh paling banyak sih, orang curhat sama gue tuh paling banyak. Dan itu sampai sekarang gue masih belum nemu formulanya. Susah banget itu. Kalau narkoba gue udah kasih tahu, jauhin teman-temannya gitu segala macam. Kalau judi online kan dijauhin temen, tetap punya perangkatnya sendiri. Itu kan repotnya kan. Berat tuh. Sendiri sih coy. Iya, sendiri gabut. Iya, dia sendiri. Sampai pernah ada orang datang curhat sama gue, dia bilang ini, Ustadz, aneh izin mau curhat nih, dia bilang begitu. Oh iya gimana tuh? Aneh kecanduan judi online nih, Tat, jujur dari ratusan juta habis, mobil udah kita jual,
motor dia kita jual, ini juga nih sisa motor, ini juga BPKB di sekolah saat gitu. Habis-habisan deh kita. Ketika mendengarkan gitu, itu hal biasa bagi gua gitu kan, maksudnya yang lain juga cerita kayak gitu. Cuman dia bilang, tapi plot twistnya nih Stat, gue guru ngaji kata dia. Dia guru ngaji. Ngaji. Dia bilang, gue setiap ngajarin anak kecil ngaji Stat, dikasih amplop, gue minta anterin murid gue ngedepo di ATM. Sampai sudah kecanduan segitunya. Tapi nyandu sih, memang nyandu. Nyandunya parah. Guru ngaji aja nggak selamat. Emang tuh lubang charger kecil ya, tapi rumah masuk tuh. Iya. Rumah masuk tuh. Dia sampai udah sampai di titik kalau setiap punya uang atau apa kerja nih gajian dikosongin tuh ATM-nya tuh biar nggak buat ngedepo gitu segala macem, dikosongin mulu. Tapi kadang-kadang dibilang sampai dia berobat ke psikolog gitu segala macem. Ternyata tuh akhirnya dia bilang sama gue, yang paling parah dari orang pecandu judi online tuh ada apa ya, satu penyakit di dalam dirinya tuh suka akan tantangan gitu. Suka banget kayak semacam tantangan, adrenalin main judinya itu. Dan itu yang paling berat tuh. Istilahnya pecandu yang udah paling berat tuh. Jadi yang dimain bukan masalah nominal hartanya dia, tapi mainnya di adrenalinnya itu. Dopaminnya. Udah iya, banyak problematika kehidupan lah kayak gitu. Ada juga yang curhat-curhat kayak gini, Stat, izin nih Stat, curhat gimana? Cewek kita hamil Stat, kayak gitu. Apa gue bilang ya udah lo tanggung jawab dong kalau begitu. Iya masalahnya Stat, bini kita belum tahu Stat. Masalahnya ada dua. Langsung kita jawab begini. Lo yang nyolok, gue yang pusing nih. Lo yang nyolok, gue yang pusing nih mikirinnya. Ya udah, akhirnya gue harus kasih tahu begini. Ini gimana ceritanya? Udah ya, pertama kali lo datang istri lo cerita tentang kejadian ini. Lo ngulur, lo mau percepat, lo mau ngulur. Ini bakal jalan terus masalah ini. Cerita sama istri lo. Dan lo harus terima dari awal nih, gue kasih tahu. Kalau istri lo tiba-tiba mungkin ngelaporin lo ke ranah hukum atau merasa dirugikan atau apa, ya lo harus terima dari sekarang. Karena lo laki-laki, gue bilang belajar tanggung jawab. Ya udah, akhirnya dilakuin kayak gitu-gitu. Ntar dia report update-nya begini Stat, kayak gitu-gitu lah. Aneh-aneh macam-macam jujur. Problematika hidupnya. Kan by the way nih kita bisa sambil sahur kali. Iya, boleh ayo dong, biar enak ya. Silakan Ustaz Jojo. Iya. Berperan aja. Santai. Sambil baca live chat ya. Iya, sambil live chat. Kalau ada yang mau nanya juga boleh. Iya, Mumpung kalian lagi bersama sama Ustaz Kenzi. Karena gue izin makan ya. Makan Pak Ustadz, makan Pak Ustadz. Apaan Jo, makan aja. Bagus. Siapa yang mau ikutan Kapan Dota mulai dong? Kangen gue main Dota. Udah lama. Mau kita sikat kali. Kangen gue main Dota. Boleh Pak Ustadz, ayo. Pos berapa dulu? Hah? Main Pos 1 jujur gitu. Tapi kalau dulu bahasa Lane. SF Tinker. Tapi dulu bahasanya bukan pos 1 pos 2. Benar. Mid laner. Iya killer. Mid laner, tanker, bukan tanker, apa? Killer. Oh, offlane sayap dulu. Bahasanya. Kalau sekarang masih Lane sayap. mid lane, safe lane, off lane kan. Iya. Bahasanya sayap gitu-gitu. Killer lawas killer. Enggak ada killer dari Siapa yang mau pakai killer? Ada yang paling Ada. bunuh killer. Yang kayak PA gitu-gitu. Bukan killer, gue lupa namanya, bukan istilah killer. Bukan killer. Iya benar, ada istilahnya benar. Apaan Killer ya? juga ada bang, beda warnet beda bahasa. Iya, di warnet gua mau jadi hero killer enggak? Killer Hero di bikin warnet dulu. Iya. Carry itu. Iya, carry. Kalau carry ini udah di Carry bahasa game baru. MOBA. Bahasa Udah Dota. udah baru. Dota 2. Oh carry bener, carry bener, carry iya, bahasanya carry bener. Kalau dia killer, yang ini ya kita. Gue nggak pernah dengar. Bukan carry biasanya, carry-nya siapa nih gitu, soalnya kalau dulu ikut iya kan, kalau kita ikut Habis tuh. carry-nya siapa carry-nya? PA, Juggernaut, terus apa lagi ya? Carry, killer AM tuh Anti match. nanti Makina. Aku masih sering main ini Bang Ustadz. Masih ya? Masih Gue dari niatnya sih pengen beli PC sih. Karena kangen, pengen udah lama. Buang waktunya enak tapi tuh. Iya. Wes buangin waktunya lumayan apa ya?
biar nggak apa gitu. Gue push 5 Bang Ustad aman. Tapi terakhir gue buat ngeberhentiin Dotanya, gue beralihnya ke Mobile Legends. Jadi kayak biar kurang lebih sama. Iya, ngelandainnya Iya, tuh. ngelandain. Abis itu sekarang pun lo Mobile Legends udah gak ada rasa. Terakhir main mungkin 2 tahun lalu. Dia pro player nih dulu nih. Iya, oh iya. Sama kayak dia Pak Ustadz, sama kita. Iya. Sama Dia Dalam. sebelah Pak Ustadz nih coachnya Indonesia. Coach Dota Indonesia. Dulu ngikutin gue TNC Tiger hampir masuk TI ya kan. wah, iya deh. Pak Ustadz. Tempe Pak Ustadz. Gue satu, Oh, iya. gue bener-bener satu angkatan sama itu yang Rinter. Iya, Bahamut. Nontonin mulu gue dulu. Gue sampai gilanya di forum-forum kayak publik gitu kan. Itu main di publik dulu. Bisa koala habis main nih, ada orang yang upload gameplaynya dia. Gue download. Oh iya itu. tontonin. Itu susah banget dapetinnya itu. Sumpah sampai sekarang gue masih nyari loh. Pas gue main dari WCK 2006 sampai 2009 gue masih nyari gitu. Itu harus lewat Forshare kalau nggak salah kan downloadnya. Susah banget itu. Gue masih nyari sampai sekarang, sumpah masih nyari gue pas gue zaman gue main. Oh iya. Kenapa makasih? Sekarang apa? Game. Oh tadi gue lihat main apa? Tadi. FF tadi. Oh FF ya? Iya, iseng. Cuma kalau gue udah jarang main game sih karena ya itu, sibuk ini itu sibuk. Kalau di luar ini kan Virginius dia bikin lagu kan apa segala kayak gitu. Virginius jalan lagi. Selalu jalan. Udah tahun ini 10 tahun jadi bakal keluarin album. 10 tahun gue. Jadi bakal keluarin album 2016. Gila sih Lati pecah banget sih mas. Dengan dunia. Keren. Ya. Pak Ustadz hero favoritnya apa Pak Ustadz? Dota hero favorit gua Tinker. Tinker Dulu Tinker dulu ya tapi ya. Iya. Tinker dulu ya. Iya. Jangan Iya main Tinker terus Storm Spirit. Source itu masih lumayan terhitung baru dulu mah Terror Black Hutan ngerasain? Oh iya yang si Lakuchi bunuh diri itu kan. Iya. Lakuchi bunuh diri itu yang dapetin pertama XN duluan tuh. Meta itu biar lebih cepat balik ke base buat dapetin. Nah, gue dulu Iya. edik sama Dotanya itu gara-gara nonton gituannya tuh, replay gituannya tuh. Itu gue nyari sampai sekarang susah banget nemunya. Tat makannya Tat. Oh iya. Oh. Nanti gue ambil sini. Oh iya. Makan gua makan deh biar hilang. Tinker gue Tinker, SF, Mid. Ngeri. Gue SF, Mid sama itu apa? Whistleback, BB. BB Mid. Iya. Nah, BB Mid gue bawaannya sama Lakuchi. KOP dia. Kalau gue. Kalah lu. Hero-nya kalah. Ah? Hero-nya kalah. Farmingnya menang. Tapi si itu sekarang gimana kehidupannya? Jujur nggak tahu terakhir banget. Kalau yang zaman dulu yang benar kata lu gitu apa masih megang gadget, masih DM Twitter gua apa segala masih gitu terus masih main Dota bareng gua. Iya. Masih main Cerita Dota sama gua kok ngobrol panjang gua. Iya. Stop ngantuk. Masih main. Terus habis itu Ayo, ada yang menanya apa ke Ustaz Jojo, boleh silakan ditanyakan mungkin atau yang lagi nonton hanya mau seru-seruan aja tapi ya jangan nggak apa-apa juga sih mau berat juga nggak apa-apa sih tapi sambil makan ya. $120.000 buat sahur banyak ya? Gue I'm genuinely asking. Gua pukul. Bener-bener genuinely asking. Ada. Ini bener kena ulu hati lu bener salah. Genuinely asking. Bener. Sekali gua sikut dada lu bener gua nanya. Gua nanya beneran. Nggak tahu aku. Ya makanya, kau nggak tahu aku juga nggak tahu.
Itu tadi Ibot udah nanya cara ikhlas. Udah dijawab tadi. Iya? Iya, betul. Kalau tahu kapan kita ikhlas atau enggak itu gimana? Perasaannya kayak gimana? Kan kita kan ngomong kadang Iya. mungkin di mulut doang ikhlasnya. Ketika nginget dia itu udah biasa aja. Udah nggak ada rasa Udah nggak ada. apa-apa. Jangankan kita kan. Ada tuh ulama terkenal Muhammadiyah namanya Buya Hamka. Buya Hamka, Tokoh ini. Buya Hamka. Profesor. Beliau itu ketika istrinya meninggal dunia, itu setiap beliau ingat istrinya itu, beliau langsung sholat minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafin rasa cinta saya sama ini, maafin. Tapi kayak Buya Hamka tuh pengen ngasih tahu bahwa iya, ini bukan mau saya, rasa cinta ini kan, cinta tuh kan nggak bisa dibikin-bikin ya kan. Kita mau ngilangin juga nggak bisa, bukan mau saya. Makanya tuh Buya Hamka ngajarin gitu. Sholat sampai Allah, saya cinta banget sama istri saya, sampai kehilangan istri saya tuh saya nggak mau sebenarnya, tapi gimana saya nggak ngerti gitu. Nyampe tak sholat? Hah? Nyampe sholatnya ke yang meninggal. Maksudnya doanya? Iya, nyampe. Pasti nyampe. Kan orang kalau udah meninggal dunia tuh semuanya terputus amal kebaikan kecuali 3 perkara nih. Sedekah jariah tuh kayak dia punya pakaian selama hidup di dunia, sedekahin ke orang. Selama orang itu pakai pakaian dia atas nama dia, itu pahalanya dapat terus orang meninggal dunia itu. Seperti kita bangunin sumur atau jet pump, masjid, apapun lah bentuk kebaikan rumah sakit kah atau apakah yang pahalanya kita niatkan sampaikan ke dia, sampai pahalanya ke dia terus sampai kapanpun, sampai hari ini kiamat nih terjadi baru stop. Yang kedua tuh ya ilmu yang bermanfaat. Jadi kita makanya selama hidup di dunia ini kita harus banyak ngasih ilmu yang bermanfaat. Kayak misalnya Arab nih, dia ngasih temen-temennya gimana caranya waktu dapat duit kayak gitu-gitu, kasih ilmu yang bermanfaat sama orang. Jadi supaya apa? Supaya kita kalau ketika udah meninggal dunia tuh ya ada feedbacknya deh istilahnya gitu. Farmingnya di dunia, bagi ilmu, kasih ilmunya yang bermanfaat sama orang. Gimana cara dia survive dari kehidupan, gimana cara dia bisa cari nafkah buat anak istrinya. Passive income ya? Iya. Yang ketiga tuh doa anak yang soleh. Itu nggak hanya anak ya, teman pun bisa, siapapun, mau teman, orang yang dekat dengan kita, siapapun doanya pasti itu. Kalau doa dari non muslim nyampe nggak, Pak Ustadz? Doa Dari non muslim ke teman yang meninggal misalkan? kepada orang yang meninggal. Ya kalau doanya mintanya kepada Allah sih nyampe aja, soalnya ada satu riwayat bahwa doa orang yang dizolimi aja walaupun dia non muslim Allah terima, walaupun doa orang yang dizolimi ya. Makanya tuh dalam Islam tuh nggak boleh berbuat zolim sama orang begitu. Dizolimi itu apa ya, Ustaz? Sorry. Jahat ya? Dijahatin ya, jangan berbuat. Ada orang Islam berbuat jahat sama orang non muslim. Orang non muslim berdoa sama Allah, padahal bukan Tuhannya dia kan. Iya. Allah terima doanya. Itu kata ulama yang saya belajar tuh, Allah terima karena apa? Allah mengharamkan sifat zolim. Jangan jahat sama manusia. Nah kalau dijahatin terus mau jahatin balik? Itu pilihan kita sih. Kayak kita tuh berak milih, kayak kita dijahatin, kita boleh membalas keburukan dia hanya dengan setimpal, jadi jangan sampai lebih, karena kalau jatuhnya lebih jadi kita yang zolim. Cuma kan kadar setimpalnya ini gimana cara mengukurnya. Kalau caranya Nabi justru cara yang paling paling elegan gitu. Atau apa, ada orang yang berbuat jahat sama Nabi malah dikasih kebaikan, Didoain. iya, ada orang bisa baik sama pokoknya gue doain lo bahagia hidup lo, sekeluarga lo bahagia dunia akhirat, malah jadi orang ini malah jadi kelihatan elegan lo, berkelas di sisi manusia ya kan. Di sisi pahalanya dia dapat, di sisi manusianya dia jadi orang manusia yang naik kelas gitu loh, elegan. Belum kan ya? Namanya Sama kemarin kan gue pada. Oh ini. Punten sih ya. Apakah setiap terkena musibah endingnya indah, Sat?
Kalau kita nanggepinnya ini bahwa nanti akan banyak kebaikan pasti dapat. Itu tergantung dari prasangka kita aja. Kalau kita menganggap bahwa ini musibah, azab nih, madesuk nih gua, ya udah. Bisa berakhir seperti itu sesuai dengan prasangka kita. Gimana cara bedain cobaan dan apa bahasanya hukuman yang di dunia? Ini kan dua hal yang berbeda. Cobaan kalau misalnya kita bisa melaluinya, kita akan mendapatkan hal yang baik. 17 Pro Max. Serius. Masa ada yang 17 Pro Max? Serius. Tiba-tiba ngeluarin 17. Kalau misalnya cobaan kan begitu kita melewatinya, kita bisa naik kelas atau mendapatkan sesuatu yang berharga gitu kan. Sedangkan kalau balasan bisa dibilang ya membalas dosa kita selama kita di dunia gitu. Bagaimana cara membedakan? Ya, jadi ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, kalau kita nggak berbuat apa-apa, kayak misalnya kayak ada cerita di Al-Quran tuh Nabi Yusuf. Dia kan nggak jahat, nggak apa, tapi malah dijahatin. Nah, justru ujian yang datang dalam kehidupan di dunia ini malah nanti akan mengangkat derajat dia. Jadi ini cara Tuhan untuk ngangkat derajat dia. Berapa banyak kan orang dihina segala macam, karirnya malah makin naik kan, aneh kan? Itu sebenarnya cara Tuhan untuk membuat dia semakin mengkilap gitulah, semakin bersinar istilahnya. Yang kedua, ada orang dikasih ujian musibah itu supaya dia kembali kepada Tuhan. Kalau misalkan dia kembali kepada Tuhan, maka ujian itu adalah perkara musibah itu yang baik dalam kehidupan dia. Yang ketiga, ada orang yang ketika diberikan ujian musibah, dia malah menjauh dari Tuhan. Dan ini adalah yang dinamakan musibah, azab, dan lain sebagainya. Dan dia nggak dapat apa-apa dari musibah, ujian dalam kehidupan dunia ini yang dia dapat, melainkan ya cuma keburukan aja yang dia dapat. Azab aja yang dia dapat. Iya. Jadi justru kalau orang dikasih ujian musibah itu nggak merubah kehidupan dia, ya itu adalah berbahaya banget tuh ya. Berbahaya banget. Gimana cara bedain ujian sama bahasanya azab mungkin ya? Iya. Pak Ustadz bilang ada 3 klasifikasi. Yang pertama contohnya Nabi Yusuf yang memang ujian itu mengangkat derajatnya. Iya, betul. Nggak dia nggak berbuat salah ya, nggak dosa ya. Dijailin malah sama orang. Ya, dia nggak berbuat salah apa-apa, baik, tapi dikasih ujian mengangkat derajat. Yang kedua, ujian ini memang tujuannya untuk memperbaiki ya. Iya, mengembalikan dia kepada arah kebaikan ke Tuhannya gitu. Mengembalikan orang kasih masalah supaya dia nih ingat lagi. Bisa dibilang bukan jahat, mungkin berbuat salah lah ya. Berbuat salah supaya kembali lagi ke arah yang benar. Kayak direm lah gitu. Kayak kau harus stop nih, kau udah berlebihan nih. Akhirnya balik. Yang ketiga ya azab, pada saat orang dikasih ujian malah keburukan aja yang semakin sombong, udah salah gitu segala macam, malah semakin sombong, semakin apa, itu jadi keburukan gitu. Ada pertanyaan menarik kan? Apa tuh? Siap. Nggak boleh. Nggak boleh. Apa hukumnya? Fix support tapi nggak beli sentry. Apa hukumnya main Crystal Maiden tapi beli Desolator? Buat apa beli Deso sih? Ada loh. Beli Dagon dulu pernah meta begitu ya. Dagon ada. Pernah meta dulu. Beli Dagon itu masih beli. Apakah carry-carry-nya termasuk orang yang terzolimi? Udah biasa itu kalau udah baru main udah akomit. Akomit. Boboka. Lawas ngomong begitu. Akomit masih ada nggak sih? Masih. Banyak. Apa hukumnya ngomong kasar tapi pakai bahasa asing yang kita nggak tahu itu artinya kasar? Tapi gue pernah ada cerita lucu. Gue main mau Ancol, panas-panasan nih ceritanya nih. Apa dulu istilahnya private ya, kayak yang 55 gitu kan, ngadu kan. Yang di forum gitu kan. Need lawan tangguh gitu kan, 5 gini-gini gitu kan. Ya kan, kuburan gitu-gitu. Iya. Main nih, Ancol panas. Di mana lo? Posisi lo, ayo sini berani di Setiabudi gua gitu segala macam. Sampai dipancing. Gua bilang, "Cok, gua aja yang samperin, gua panas juga kan." Cok, gua aja sampai sama teman gua. Di mana lo di warnet ini segala macam. Meja berapa lo? Sini datang nih ke meja ini.
Gue datang sama temen gue panas tuh gebukin, katanya salah orang. Itu sering banget. Ini masih ngetik nih sama gue nih orangnya, katanya, wah cabut. Gue bilang ntar diaduin loh jam 2 malam untung tuh. Udah gebukin orang, salah orang lagi. Itu sering banget. Emang kagak dilihat nickname-nya dulu di komputer? Ya orang udah panas. Dulu masukin pakai helm, boy. Iya, Udah gelap mata ya? Gelap mata ya? Anak orang digebukin. Langsung. Udah sampai segitunya tuh orang main Dota tuh gila udah. Mau lewat kan? Tapi Bang Jo waktu memutuskan untuk menjadi menekuni dan masuk menjadi belajar masuk pesantren itu kan setelah keluar dari penjara kan. Apa respon temen-temen terdekat atau tongkrongan yang biasanya itu kan sangat berseberangan lah ibaratnya. Nyebreng banget lah gitu, kayak ada yang oke lah nih pilihan lu. Ada yang kayak ya udah jadi nggak main lagi. Iya paling dibercandain kadang-kadang kayak gitu. Lu kenapa setelan lu kayak Amroji gini kan gitu. Kayak gitu-gitu lah bercanda-bercanda. Bahkan ada temen gue yang begini, tiba-tiba ngeliat gue kayak gini, terus dia bilang gini, Jo, lu kenapa jadi sesat gini katanya. Pernah sumpah gue digituin sama temen gue, lu kenapa jadi sesat gini? Dari perspektif dia mungkin. Iya, ada temen SMA gue kan dulu zaman masih Facebook, gue foto pakai peci gini kan, gue bilang temen gue tiba-tiba emang dunia udah gila, udah kebalik katanya. Orang pengen jadi orang baik malah dicela-cela ya. Kayak begitu kok udah kok. Tapi karena gue dari awal itu gue sebenarnya ketika dalam penjara gue pengen ngasih tahu, gue nemuin kedamaian nih. Ya kan? Gue nemuin kedamaian yang gue dapetin ini, gue pengen ngasih tahu lu nih. Gue pengen lu juga ngerasain gitu. Cuma kan dia mau ngelakuin atau enggak itu terserah dia. Pilihan hidup dia. Yang penting sebagai teman harus ngasih tahu. Ya kan kita benar kasih tahu. Ini yang gue rasain. Gue ceritain yang gue rasain nih, gue merasa damai. Terus gue alhamdulillah gue nggak punya rasa ketergantungan lagi terhadap barang-barang kayak gitu lagi. Kayak gitu-gitu kok. By the way tadi sebenarnya gue sih bawa oleh-oleh gue. Apa tuh? Karena di sini tadi gue bawa Azul sebenarnya. Masa Ya nggak percaya. Coba tadi mana tuh? Masa Azul Ustaz? Ya. Keluar branding Ustaz, keluar branding ini. Belok dari branding. Ya. Kita orang ngambil maksudnya. Alias Air Jam-Jam. Baru pulang dari Arab kemarin. Baru Air Jam-Jam, Bab. Kenapa Jam-Jam. Ya enggak? Air Jam-Jam. Terima kasih. Air Jam-Jam itu apa Pak Ustaz? Air Jam-Jam itu kalau cerita story awalnya itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Jadi waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail itu kan masih bayi banget nih. Di tengah padang pasir ditinggalin, terus usaha nyari air bolak-balik itu yang jadi ritual haji dan umroh sa'i namanya. Sampai akhirnya tiba-tiba itu bayinya Nabi Ismail ketika bayi dia gini-giniin kaki, entak-entakin kaki, tiba-tiba langsung ngeluarin air. Dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang air itu nggak pernah berkurang. Di lokasinya itu? Pernah sama ilmuwan Jepang dibilang, diteliti air yang paling terbaik di atas muka bumi. Dia ini. Ini airnya nih? Iya. Nggak habis-habis. Anjir merahnya dibawa-bawa. Kalau orang haji umroh kan dibawa-bawain tuh pulang. Ya ini dia. Dan dia kata Nabi Muhammad SAW nih, air Zam-Zam itu mengikuti niat orang yang meminumnya. Jadi kayak saking sucinya, kita mau berdoa apa aja sesuai dengan niatnya, insya Allah dikabulin gitu. Karena keberkahannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu. Jadi kita boleh minumnya nih? Minum dong. Segelas? Iya. Silahkan, mau seloki mau apa, sambil doa apa. Kan kita kan punya keinginan masing-masing kan. Pengen dapat hati yang tenang, atau pengen karirnya makin sukses supaya dijaga karir dari keburukan, silakan doa. Sekarang air itu udah kalau di arah sana airnya udah dijual di diberi diberikan kuota, nggak bisa sembarangan orang.
diberikan kuota. Nah, per 5 liter ini satu orang tuh satu paspor tuh cuma bisa bawa ini. Cuma satu itu aja. Tapi ini dijual di mana-mana atau ada tempat tertentu mau beli ini? Ada juga yang dijual gitu juga ada juga. Oh ada juga. Cuma satu paspor 5 liter doang. Iya, bawa di bandaranya itu jatahnya cuma 5 liter itu. Ini yang kemarin Ustaz pergi sama Bang Riko dan kawan-kawan Wida. Oh itu yang kita bikin konten Ustaz di Riyadh. Silakan. Tokip dah. Iya. Oh, gimana? Yang konten. Lucu kali bikin konten main Dota main Dota lagi ya, jujur. Kita sering lihat ente live Dota juga. Oh iya. Iya. Jadi gak enak ngomongan kasar. Terakhir main kapan Dota? Lama banget ya? Tapi gila tuh Dota tuh bikin ediknya gila asli. Iya, tahu-tahu main, tahu-tahu udah umur 27. Iya benar. Gue sih ngerasain gitu loh. Iya benar. Udah mau 30 gue. Ntar lagi. lihat coach. Oh, iya. Ini satu turnamen doang. Makanya rata-rata orang pemain Dota kalau pindah ke Mobile Legend, ya mohon maaf, easy. Emang bisa deh. Apa? Ya kan? Jujur, ya kan? Udah tahu meta-meta permainan jujur. Ada dikit, Iya. Nyampe ilmu. Nggak lama, maksudnya belajarnya nggak lama. Nggak lama. Setipe dia. Setipe. Nggak lama. Ibarat pemain sepak bola stamina udah ada aja gitu. Iya. Too easy for RTZ. Jadi streamer doang tuh sekarang. Nggak pernah juara satu. Jagoan lo apa Nap? Ini klub luar Dota. Kapan? Dulu. Afi lah. Zaman Artstyle, Dendi, Artstyle, Papi kan situ kan? Iya, Artstyle tua banget. Light of Heaven. Gue lebih tua lagi ngikutin Dota dari zaman siapa? Tahu Aram main Vigos. Oh. Ada dulu carry itu paling gila itu main tuh. Ada pemain Rusia namanya Vigos. Nah abis itu eranya Kuroki dulu main carry dia. Era apa ya? Burning. Kuroki ya. Burning iya, Ihom kan. Tahu gua tahu. Si Kuroki ngefans sama XCN. Oh iya. Tim yang paling dia suka XCN. Dulu zaman Lakuci ya? Iya. Kalau di YouTube dulu itu satu nontonnya ini Holy Hexor. Oh Dota dulu mah. Pernah dulu ada tuh rap, gue inget banget rap yang pertama kali combo tuh si Ritter sama Bahamut apa kalau nggak salah Antropos sama Mirana. Jadi ditidurin dulu baru dipanah dari jauh. Wah itu keren sih otaknya dulu tuh. Oh ingatnya nggak mungkin Juggernaut sama apa tuh? Oh iya itu juga tuh. Dari warnet gua. Nyusahin itu. Dari warnet gua. Di shield muter. Pecah ya kan? Lu belum lagi pecahnya. Itu metanya dari warnet gua itu. Ada zam-zam. XGZ. Bener. Ya kali gak zam-zam. Jangan kedekatan. Kenapa tuh? Zoom. Bubur. Zoom. Iya. Gitu dong main bercanda di sini. Ini udah hari ke berapa ya? Kan 100 hari kan ya? Nggak tahu sampai 100 hari enggak. Cuman Sekarang ini hari untuk saat ini 54 hari. 54 Ini hari. hari ke 12. Cobain lah. Dari Mekah nih. Instruktur kelas 96 tau kan? Lu pasti Diam. 300.000 thank you guys. Sama Miracle ngefans kan Ustadz? Miracle aneh jagoannya Sumel. Bocah Sumel ajaib. tuh gila. Bocah ajaib. Soalnya dia satu orang bisa ngegendong tim itu main tuh dia tuh Sumel tuh. Bocah 15 tahun punya Bugatti. Iya. di situ redup. The $6 million Echo Slash. Oh, Universe. Yoi. Sumel. Nyampe. Yang kesian tuh RTZ itu nggak pernah megang TI itu kesian tuh ya, padahal jago tuh. Apa kali? Major. RTZ nggak pernah megang TI. Padahal gue selalu nontonin Easy nggak pernah ada tuh yang bisa menang selain lawan RTZ tuh. Nggak ada yang bisa. Mau siapa juga. Easy. Diayam-ayamin sama dia. Ingat yang momen ini timnya pakai kacamata semua kan jagoin lu tim secret. Iya. Taunya dipulangin. Ihom ya lawan ya? Oh, pokoknya yang All-Star kan? Iya, Ihom. Si Papi, Kuroki, sama semua S4, RTZ, sama satu lagi? Zai, gila itu ngeri.
Sekarang yang masih main, Sumel ya masih main ya? Sumel masih main kemarinan tuh gue lihat tuh. Masih main. Abis itu Tapi lagi sakit kan itu. Bahkan kebanyakan minum energi drink. Itu Miracle. Itu mereka. Krit masih main, Krit juara kemarin ya? Akhirnya Krit main ya juara ya. Di Falcon dia tim Timur Tengah dia. Oh iya, Amar. kemarin kan gue waktu ke Dubai dateng gue ke Nikma Galaxy. Gue foto di depan gue bilang, mana nih Sumel gantian dulu. Gue foto gue bercanda-bercandain. Main game masih tau? Hah? Main game masih? Udah berhenti kok. Udah berhenti. Dari 2 tahun lalu. Terakhir Mobile Legend. Oh. Jadi buat ngeganti itu. Iseng aja. Iya. Sekarang udah Konsol main juga nggak? FIFA gitu nggak? konsol enggak sih. Oh, Gofar ya gila ya. Iya, dia gila tuh. Main Emang gitu. udah nggak pengen main game lagi atau Nggak ada rasanya. Kok pengen ngeliat orang main Feel-nya, itu. Iya, feel-nya udah nggak ada gitu. kayak gue gar? Lu udah gitu Rap ya sekarang ya? Iya, feel-nya kayak udah nggak itu ya. Nggak kayak dulu gitu. Mau nanya dong, Pak. Gimana tuh? Air Zam-Zam tuh langsung dari sumber mata air di Asli. iya kan? Ada sumurnya. Iya kan? Maksudnya itu nggak bakal habis kan katanya kan? Iya. Nggak bakal dari zaman Nabi Ismail, Iya, dari terus- zaman Nabi Ibrahim. Si Jod nanya Zam-Zam tuh artinya apa? Zam-zam tuh artinya inian kayak air yang keluar zoom gitu kayak itu hentakan artinya hentakan kakinya Nabi Ismail itu. Jadi itu apa namanya kayak pancuran, itu air yang memancur itu. Karena kan itu anehnya memancurnya dari padang pasir gitu. Keluarnya itu. Nah, dari padang pasir yang tandus itu sekarang jadi kehidupan lah. Ada mall gede, bahkan ada Starbucks juga di situ kan. Ada apaan aja, ada Oh, McDonald's. bentukannya udah begitu. Apa? Udah jadi begitu. Kalau di Arab mah orangnya slow, nggak terlalu kayak di sini lah. Itu santai, orang di depan Mekah ada Starbucks, McD gitu, slow aja, biasa. Tapi tempat air Zam-Zam itu di ini. Iya. Jadi kayak danau dong berarti mungkin. Ditaruh di dalam satu tempat. Dulu bahkan sering dipakai buat mandi, saking ininya. Oh. Jadi kayak saking air berkah gitu Air berkah, kan. ya. Kayak orang kalau di Bali apa tuh namanya? Melukat ya kayak gitu aja lah. Nah cuma di sama pemerintah sana kita udah buat minum aja. Jadinya buat ini supaya orang-orang juga bisa dapatnya ini terus nggak banyak orang jadi berlebihan lah gitu mandi sampai pakai air kayak gitu. Gitu. Benar ya? Betul Pak. Air mineral. Apa hukumnya cinta beda agama? Berat itu pertanyaannya. Teman saya ada tuh 13 tahun. Oh gue. Tapi bukannya kalau laki-lakinya yang muslim itu gak apa-apa? Sebenarnya bukan masalah itu sih, Yuk. Lebih ke kita nih nikah ya. Beda kultur budaya aja repot sebenarnya rumah tangga. Sejujurnya beda gitu. Beda itu masalah beda kultur, apalagi masalah beda keyakinan. Itulah sebenarnya kayak makanya dalam Islam tuh ada istilahnya kalau menikah itu harus seakfa, sekufu. Maksud kayak kalau orangnya perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Terus kayak dari kadar ekonominya harus sederajat gitu. Jangan terlalu timpang. Jangan kayak sinetron TV gitu. Belum minum habis makan. Oh iya benar. Thank you. Jadi jangan terlalu timpang-timpang banget gitu maksudnya. Kok bisa lupa Bang Ustad? Lupa minum gimana ceritanya? Oke, kalau lagi asik ngobrol begitu kan. Soalnya ada teman kisah cintanya setara David Beckham sama Victoria. Alias beda agama 13 tahun. Jujur. Ya 2 rel kereta api. Minum Pak. Tapi memang secara logika pun maksudnya juga perbedaan latar belakang akan memperbesar memicu terjadinya konflik ke depannya. Nah, anak juga nanti bisa kasihan juga jadi itu. Maksud dari kalau gue pribadi kalau misalkan ya mohon maaf gue kasih jawaban kayak gini, gue kadang bilang kalau misalkan memang udah dua-duanya ngotot, sorry gue menurut gue tuh wasting time. Menurut gue. Kalau dua-duanya ngotot. Iya maksudnya kayak ya udah gitu. Yang lain aja yang cari yang punya satu visi kayak gitu. Karena kalau sama-sama ngotot gitu dari awal aja sebelum menikah kita udah saling-saling ngotot, nanti gimana pas pernikahan gitu kan. Karena itu kan ibadah panjang loh, nikah itu kan ibadah yang panjang kan. Gak pendek gitu. Minimal kalau hal-hal kecil kan pasti ada dalam rumah tangga tuh kayak cekcok, masalah kecil tuh pasti ada.
hal kecil aja terjadi itu pasti terjadi, ya yang masalah perkara besar ini jangan dirawat, artinya diselesain dari awal. Nggak boleh ngotot berarti ya. Iya, dan jangan ngotot. Kita harus hargai loh. Misalkan kita punya pasangan beda agama, dia tetap mau gini, ya kita nggak boleh maksa juga, ya itu pilihan dia. Iya kan? Tapi yang namanya sama jangan kecintaan ya. Iya, tapi intinya kalau memang dia emang udah takdir kita, mau kabur ke Rusia lagi itu perempuan, tetap aja jodoh kita. Berat ya. Berat. Ngomongin Dota kali ya? Ngomongin Dota langsung. Lebih seru ya? Iya, ngomongin Dota. Iya, ngomongin Dota, benar. Apa ya, jalanin aja, Bot. Jalanin aja nih. Saya punya pertanyaan satu, Pak Ustadz. Agak berat sedikit kayaknya. Karena saya belum pernah ngobrol sama Ustadz. Dan ini saya hanya bisa menanyakan ini sama Ustadz. Iya. Dajjal itu apa, Pak Ustadz? Dajjal itu dia adalah satu makhluk yang bakal turun nanti di akhir zaman. Oke. Ini kalau menurut story keyakinan orang Islam ya, itu yang digambarkan makhluk yang bermata satu. Oke. Terus di jidatnya ada tulisan kafaro, artinya tuh kafir, dia makhluk yang ingkar. Oke. Jadi dia menjanjikan surga padahal aslinya neraka, menjanjikan kesusahan padahal aslinya surga. Itu apakah Dajjal itu bisa? Soalnya aku pernah dengar ada yang bisa gini kayak apa ya? Yang memberikan, dia ngasih semuanya apa yang kamu minta, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu apa? Dan itu ya makanya itu dibilang bahwa ujian manusia di akhir zaman yang paling berat tuh dia tuh, Dajjal itu, karena dia menguasai dunia. Perekonomian dikuasain sama dia, kekuasaan dikuasain dia, semuanya yang nggak ikut dia nggak dapat makan. Oke. Pokoknya semuanya tuh. Dia tuh cuma keluar kalau nggak salah cuma 40 hari, tapi seakan-akan itu kekuasaannya itu cuma 40 tahun, dan yang ngebunuh dia adalah Nabi Isa. Oke. Kalau versinya Islam nih ya, kan Nabi Isa nanti kan turun lagi. Turun lagi Nabi Isa buat ngebunuh Dajjal. Itu yang terturun. Iya. Berarti Dajjal itu tidak ada sekarang? Ada. Lagi dikunci karena ada satu riwayat sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari itu pernah ketemu di satu pulau. Siapa Pak Ustadz, maaf? Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari, sahabat itu. Pernah ngelihat Dajjal di satu pulau ketika dia sedang berlayar lagi berdakwah pergi. Terus dan sesuai dengan ciri-ciri Nabi ceritain, lagi dirantai, matanya satu, kayak gitu segala macem. Tapi dia nggak tahu tempat itu di mana ketika dia ceritain. Ya kalau orang dulu kan nggak punya kompas, ya berlayar aja gitu kan artinya kan. Ya pokoknya nggak tahu nih di mana ini posisinya, ini pulau apa segala macem. Nggak bisa balik ke sana lagi. Ketika dia balik ke Mekah ceritain sama Nabi bilang iya. Itu ada namanya sahabat Tamim Ad-Dari ceritain kayak gitu. Dajjal itu, dan dia tuh dia pokoknya menjanjikan bahwa siapa nggak ikut gua hidupnya bakal susah, dan itu ujiannya sebenarnya. Oke. Apakah itu bisa terjadi pada manusia zaman sekarang? Kalau misalnya dia akan mendapatkan apa yang mereka minta, tapi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi alur ceritanya itu nanti ketika zamannya udah nggak ada listrik. Itu nanti. Udah nggak ada apa, iya. Jadi tidak terjadi sekarang. Belum terjadi sekarang, tapi kayak pengikutnya itu udah mulai ada lah yang meyakini gitu. Dia kayak udah punya agent gitulah. Yang buat jadi pengikutnya dia. Bentuk yang nggak kayak gitu kali saat sekarang ya. Maksudnya Dajjal tuh bentuknya udah ada yang menganalogikan seperti itu. Tapi kalau versinya sahabat Nabi, dia beneran ngelihat makhluknya. Versinya sahabat Nabi ya, dia bener-bener ngelihat si Tamim Ad-Dari itu, ngelihat Dajjal itu. Ya kayak dia mungkin berubah bentuk biar, karena mungkin kan beritanya di berita-berita sahabat Nabi kan bentuknya seperti ini. Iya benar. Mungkin dia sekarang mengelabuinya nih dengan bentuk benar, yang lain bisa nih. jadi dengan menjadi simbol. Dia sampai pernah bikin satu atraksi itu nanti digambarinnya tuh di satu tempat perbatasan kota Madinah, karena dia nggak bisa datang di dua tempat suci. Di Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu tempat itu. Nah dia bikin satu ini, ada anak muda dipanggil sama dia, dibelah tubuhnya jadi dua. Terus habis itu dihidupin lagi sama dia. Tuh kan, saya bisa mematikan kamu dan saya bisa ngidupin kamu. Percaya nggak kamu sekarang saya Tuhan? Karena sifatnya Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan kan. Orang itu malah keyakinan bertambah. Justru saya malah yakin kalau kamu Dajjal, katanya gitu.
karena ini yang diceritakan tentang kabar kamu bahwa kamu bisa melakukan itu. Iya, bisa melakukan ini sebenarnya ujian aja kayak gitu. Tergantung gimana kita menyikapinya tuh. Bener. Bentuknya gimana, apa yang gimana. Berarti bercanda-bercanda dajal lu ya, dajal tuh itu benernya tuh ya. Iya, tapi kata Nabi SAW ada yang lebih mengerikan lagi dari dajjal fitnahnya. Apa tuh? An-nisa, perempuan. Wah, banyak yang nggak paham konteksnya. Karena konteksnya kalau dajjal itu udah jelas bentuknya. Kalau perempuan itu kadang masuknya halus dia. Bisa bikin kehidupan, kadang-kadang laki-laki itu bisa hancur. Oh, godaan perempuan. Fitnahnya. Fitnah. Oh. Kayak gimana bentuknya fitnah maksudnya? Ya, dia bentuknya tuh kayak termasuk salah satu itu kita mencintai perempuan itu secara berlebihan gitu. Dan si perempuan ini bukannya dia menyadari bahwa ini dia menjadi fitnah, enggak, dia pun nggak tahu kalau dia itu fitnah buat laki-laki itu. Oh. Dia tanpa sadar ya. Iya, berapa banyak kan orang, misalkan orang lagi karirnya lagi naik gitu, tiba-tiba kok deket sama perempuan ini, kok kayaknya apes mulu gitu ya. Ya kan, ada aja tuh kayak gitu kan. Kok apes mulu, kok kayaknya auranya nggak enak aja gitu. Nah itu yang dinamakan fitnah gitu. Begitu juga laki-laki juga bisa menjadi fitnah juga buat perempuan. Ada juga laki-laki juga yang menjadi fitnah buat perempuan ya begitu. Laki-laki yang membawa efek keburukan kepada kehidupan si wanita. Tidak hanya wanita aja, tapi pria juga bisa. Iya, nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga bisa. Gitu. Masa Dajjal? Dajjal. Terus ada yang ngomong jujur, Dajjal baca live chat kena mental. Dajjal pasti centang biru jokesnya. Masa di LL-in kena mental? Sederhana. Apa lupa? Dajjal tidak bisa apa satu-satunya yang Dajjal tidak bisa yang kita pasti ngeh gitu loh. Apa ya lupa aku. Yang nggak bisa dia lakuin. Ngewing? Pos 5 lagi. Apa ya? Dia nggak bisa masuk Mekah Madinah itu yang Oh pasti. iya, nggak bisa masuk kota itu. Mekah Madinah. Iya. Punten. Oke. Teman-teman, ini udah jam 4, udah mau lewat 10. Jadi sebentar lagi insya, belum sholat juga, Ustaz apa segala. Jadi kita akhiri session sama Pak Ustadz Jojo ya. Karena kan waktu ya, karena kan kita mah pengen ngobrol. Benar. Ya udah kita matiin live, habis itu kita ngobrol bercanda. Tapi Pak Ustadz, Bang Beca atasnya kosong tidur sini aja. Ada keluarga, iya. Nah ini satu dajalnya. Dajjal mungkin ini. Makasih Pak Ustadz udah kasih Iya, kita. sama-sama. Ya, terima kasih banyak waktunya. Ustaz Jojo. Oh, terima kasih banyak udah diterima baik di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mudah-mudahan kita Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama tim belakang. Iya. Panda yang gini-gini panda ya. Ketemu lagi. El Panda. Foto, yuk. Kita foto di kamera yang tengah dulu, nanti di screenshot sama viewers. Oke. Posenya gimana? Your comment. Oke. Yang tengah dulu ya. 1, 2. Nah, sekarang itu mana? Polaroid. Dari tengah dikit tuh, nggak apa-apa. Lewatin aja kamera, apa? Crossing aja, aman. Bukan TV. Jemput yang jangan kasar. 1. Wah. Ya udah, miring. Miring. Nah. Dapatan guys. Sip. Ustaz. Sampai ketemu lagi. Oh, sampai ketemu lagi ya. W Ustaz Jojo itu chat guys. Let's go. W Ustadz Jojo.